Penyebab kegagalan dalam usaha ternak ikan lele kita itu sejatinya penyebabnya diri kita sendiri, bos. Baru tahu sedikit, main langsung terjun aja. Oleh karena itu, di sini saya akan share 7 kesalahan yang menyebabkan kegagalan dalam budidaya ikan lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ternak Ikan. Semoga semuanya dalam keadaan semangat, sehat, sejahtera, dan bahagia. Dalam memulai usaha ternak lele memang dibutuhkan keberanian. Tapi keberanian tanpa dasar ilmu, tanpa perhitungan juga salah, bos. Karena bisa menyebabkan kegagalan dalam usaha ternak lele kita nantinya. Sebelum kita terjun untuk usaha ternak lele, sebaiknya teman-teman ketahui dulu 7 penyebab kegagalan dalam usaha ternak lele berikut ini. Yang pertama, tidak menyiapkan modal untuk ternak lele dengan penuh. Para pemula biasanya hanya menyiapkan modal untuk pembuatan kolam dan pembelian bibit, tanpa menyiapkan modal untuk pakan lele selama budidaya. Para pemula hanya menyiapkan pakan untuk bibit lelenya aja. Giliran lelenya besar, kebutuhan pakannya tinggi, untuk beli pakan udah nggak punya uang lagi, akhirnya kebingungan. Setelah kebingungan, pilihannya cuma 2. Ikan lelenya dijual murah atau dikasih pakan alternatif. Nah, biasanya di sini masalahnya. Para pemula biasanya nggak tahu pakan alternatif untuk pembesaran ikan lele itu seperti apa. Main berikan saja tanpa tahu kandungan proteinnya berapa, efek ke airnya gimana. Kalau budidayanya di kolam tanah sih saya rasa nggak terlalu masalah ya. Yang jadi masalah kalau teman-teman budidayanya di kolam darat. Karena di kolam darat itu segalanya kita yang buat. Mau airnya bagus kita yang buat. Mau lelenya cepat besar juga kita yang menentukan. Jadi buat teman-teman yang ingin budidaya lele, sebaiknya mempersiapkan modal untuk budidayanya sampai panen secara penuh. Kesalahan keduanya itu persiapan kolam yang kurang. Maksudnya para pemula biasanya tidak menyiapkan air kolam dengan baik. Air baru diisi ke kolam, main tebar aja bibit lelenya. Akhirnya bibit lelenya pada mati. Padahal sebelum tebar bibit, harusnya sebelum tebar bibit itu kita harus menyiapkan air kolamnya terlebih dahulu. Persiapannya itu dengan cara air kolam diendapkan dan difermentasi dengan campuran E4 dan molase selama 3 hari minimal. Lebih lama itu lebih baik, lebih lama itu lebih bagus. Baru setelah itu bibit lele boleh ditebar di kolamnya. Jangan lupa bibitnya itu harus diadaptasikan dulu di air kolam kita kurang lebih 15-30 menit. Baru setelah itu bibit dilepaskan ke kolam. Kesalahan yang ketiga, membeli bibit yang salah. Para pemula biasanya tidak memperhatikan ukuran bibit dan kualitas bibit lele. Main beli aja. Akhirnya lelenya susah besar dan budidayanya lama. Padahal bibit lele yang ideal untuk pembesaran itu minimalnya ukuran 5 cm. Dan pastikan bibitnya itu sehat. Kesalahan yang keempat, tidak merawat air kolam dengan benar. Kolamnya dibiarkan, airnya bau. Dibiarkan, amoniak menumpuk yang menyebabkan pH-nya rusak. Akhirnya ikannya pada sakit, pada menggantung di pojokan kolam. Agar lelenya sehat itu, air kolam harus diperhatikan dan dirawat dengan benar. Oleh karena itu, pada saat pembuatan kolamnya harus dibuatkan pembuangan air kolam atau central drain agar kita bisa membuang amoniak setiap pagi dan sore. Untuk kesalahan yang kelima, pemberian pakan yang salah.
Para pemula biasanya membeli pakan yang murah, yang proteinnya rendah. Akhirnya lelenya nggak besar-besar, pada kuntet, dan memberi pakannya itu secara berlebihan. Akhirnya pakannya juga pada mengendap di dasar kolam, bercampur dengan kotoran ikannya. Jadi amoniak di dasar kolam jadi sumber masalah. Mulai dari air bau, ikan pada sakit, pada menggantung. Padahal untuk pembesaran ikan lele itu, pakannya itu nggak bisa ditawar-tawar. Harus protein minimal 30%. Lebih tinggi itu lebih bagus. Dan pemberian pakannya harus disesuaikan dengan kebutuhan ikan lelenya. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh kekurangan. Kalau kelebihan akan mengendap di dasar kolam, kalau kekurangan akan menyebabkan lelenya saling serang atau lelenya akan kanibal. Kesalahan yang keenam, tidak melakukan penyortiran. Lele itu sifatnya kanibal, apalagi pas waktu lelenya masih kecil. Tingkat kanibalnya itu tinggi. Sortir itu sifatnya wajib, minimal 3 minggu setelah tebar benih. Kalau kolamnya punya satu, minimal dicek. Kalau ada lele yang bongsor atau besar melebihi ukuran teman-temannya, lebih baik digoreng. Lebih baik digoreng, diambil, daripada dibiarkan memangsa temennya. Gitu ya. Kesalahan yang ketujuh, tidak memperhatikan kepadatan tebar. Kolam kapasitas 400 ekor diisi 1000 ekor. Akhirnya air kolamnya cepat rusak dan ikan lelenya gampang sakit. Tebar ideal untuk lele 150 sampai 200 ekor per meter kubik airnya. Itulah 7 penyebab kegagalan dalam usaha budidaya ikan lele. Sebaiknya teman-teman yang akan budidaya lele memperhatikan 7 penyebab kesalahan ini. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.